Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Abi Hilman dalam materi salat sunnah berjamaah dan munfarid. Materi ini khusus kelas 8. Oke, kita lihat pengertian salat sunnah. Salat sunnah adalah salat yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, sedangkan jika tidak melaksanakan tidak apa-apa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa orang yang melaksanakan salat sunnah akan memperoleh pahala, sedangkan orang yang tidak melaksanakannya tergolong orang yang kurang beruntung karena tidak mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuk anak-anak Abi yang dirahmati Allah, yuk kita gapai salat sunnah agar kita mendapatkan pahala dari Allah dan termasuk orang-orang yang beruntung. Oke? Yuk kita tengok berikutnya, ada macam-macam pelaksanaan salat sunnah. Yang pertama, salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Apa aja sih? Yaitu salat Idul Fitri, kemudian salat Idul Adha, salat istisqa, salat khusuf, dan juga salat khusuf. Nah, itu salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, ada salat sunnah yang dilaksanakan berjamaah dan juga secara munfarid. Itu bisa dua-duanya. Yang pertama apa? Salat tarawih. Yang kedua ada salat witir. Kemudian yang ketiga ada salat duha. Yang keempat ada salat tahajud. Dan yang kelima adalah salat tasbih. Selanjutnya ada salat sunnah yang dilaksanakan hanya munfarid saja, tidak bisa berjamaah. Apa saja? Yang pertama ada salat rawatib. Yang kedua salat istikharah. Dan yang ketiga salat tahiyatul masjid. Nah, itulah macam-macam pelaksanaan salat sunnah. Oke? Baik, selanjutnya salat sunnah yang dilaksanakan berjamaah. Yang pertama, salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 1 Syawal sesudah terbit matahari. Hukum melaksanakan salat Idul Fitri adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Nah, adapun niat salat Idul Fitri, kita ikuti ya. Ini niat untuk sebagai makmum. Usalli sunnatan Idul Fitri raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya di tahun ini dengan baik. Baik, selanjutnya adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha atau sering disebut Idul Kurban adalah salat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah sesudah terbit matahari. Adapun bacaan niat salat Idul Adha, ikutin ya sama-sama. Usalli sunnatan li Idul Adha raq'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala kalau jadi makmum, dan imaman lillahi ta'ala kalau menjadi imam. Dan adapun bacaan di antara takbir-takbir yang dilakukan ketika sholat, yaitu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di sini di dalam salat Idul Adha, selesai kita melaksanakan salat Idul Adha, maka kita dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Selanjutnya salat sunat istisqa. Salat sunat istisqa adalah salat yang dilakukan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan pada saat kemarau yang panjang. Agar supaya apa? Kita diturunkan air hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat salat istisqa yaitu usolli sunnatal istisqai raq'ataini imaman lillahi ta'ala kalau jadi imam, dan usolli sunnatal istisqai raq'ataini makmuman lillahi ta'ala kalau menjadi makmum. Nah, artinya saya niat salat istisqa 2 rakaat menjadi imam atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu salat khusuf dan salat khusuf. Salat khusuf adalah salat yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari. Adapun hukumnya yaitu sunnah muakkad. Nah, salat khusuf adalah salat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan. Hukum melaksanakannya adalah sunat muakkad juga. Nah, maka dari itu ketika ada informasi akan terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka kita disunahkan untuk melaksanakan salat khusuf
dan juga sholat khusuf. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa ya melakukan sholat khusuf atau khusuf. Adapun niat sholat khusuf dan khusuf adalah, ikutin ya, Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan likusufi syamsi rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Usalli sunnatan likhusufi qamari rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Selanjutnya, sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah dan munfarid. Apa aja? Yuk kita simak. Yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan, yang dimulai setelah sholat isya sampai waktu fajar. Niat sholat tarawih yaitu usalli sunnatat tarawih rok'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, artinya saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, inilah sholat sunat tarawih. Baik, yang kedua adalah sholat witir. Sholat yang memiliki jumlah rakaat ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Sholat witir ini sangat dianjurkan atau yang disebut dengan sunnah muakkad. Nah, karena dilakukannya bisa di bulan Ramadan atau bulan-bulan lainnya, karena dia berfungsi sebagai penutup sholat. Adapun niatnya adalah usolli sunnatal witri salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita suka ya melaksanakan sholat witir di sholat-sholat malam kita. Nah, selanjutnya adalah sholat duha. Sholat yang dilaksanakan pada waktu pagi hari, mulai saat memutihnya cahaya matahari pagi sampai sebelum waktu istiwa, yaitu waktu saat matahari berada tepat di atas kepala. Nah, adapun niat sholat duha adalah usolli sunnatan duha rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, adik-adik semua, anak-anak Abi yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat duha ya setiap harinya. Baik, selanjutnya adalah sholat tahajud. Sholat yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Adapun waktu yang paling utama adalah 2/3 malam. Nah, niatnya adalah usolli sunnatat tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Nah, itu sholat tahajud ya. Nah, selanjutnya ada sholat tasbih. Pengertian sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Nah, adapun niat sholat tasbihnya adalah usolli sunnatat tasbihi rok'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Aku niat sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, di sini kita di dalam sholat tasbih memperbanyak membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah bacaan tasbih yang dibaca ketika sholat sunat tasbih. Baik, selanjutnya sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid. Apa saja? Yang pertama ada sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Yang kedua ada sholat istikharah, yaitu salat sunnah dengan maksud memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tahiyatul masjid, salat sunnah yang dilaksanakan sesaat setelah masuk ke dalam masjid untuk menghormatinya. Baik, adapun niat salat sunnah rawatib, ini contoh saja ya, adalah di waktu salat subuh. Usolli sunnatan subhi rok'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, lalu kemudian ada niat salat zuhur. Usolli sunnatan zuhri rok'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat salat sunat rawatib qabliyah.
Nah, adapun salat sunat rawatib ba'diyahnya adalah usalli sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah setelah maghrib 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Usalli sunnatal isya'i rakaataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat sunnah setelah isya 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat salat istikharah. Usalli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya niat salat tahiyatul masjid. Usalli sunnatat tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kita makmurkan yuk masjid-masjid yang ada di lingkungan kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak pahala untuk kita semua. Baik, selanjutnya adalah hikmah dari sholat sunnah. Yang pertama, menyempurnakan sholat fardu. Yang kedua, cerminan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diuraikan permasalahan dan pemecahan masalah kita. Yang keempat, dibukakan pintu rizki untuk kita semua. Dan yang kelima, menghapus dosa-dosa kita semua. Dan yang keenam, menambah keberkahan hidup kita. Dan yang ketujuh, jiwa kita menjadi tenang dan juga tentram. Nah, maka dari itu, yuk kita laksanakan sholat sunnah agar supaya sholat fardu kita yang masih ada sedikit mungkin kurang sempurna, kita sempurnakan dengan melaksanakan sholat sunnah. Demikian materi ini Abi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.